Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang tidak henti-hentinya kita terima, nikmat yang tidak terhitung, termasuk nikmat kita bisa hadir untuk sama-sama sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah bisa duduk-duduk diberikan kesempatan untuk bisa hadir sama-sama kita untuk mengikuti taklim pada malam hari ini. Salawat dan salam juga senantiasa kita dan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah di pertemuan pertama di bulan Istas kita ketemu lagi di bulan Juli ini, kita bertemu. Mudah nanti ada kesempatan dan kita bisa bertanya kepada yang lebih tahu, dan kita biasa diskusi, barangkali tidak pemahaman kita kurang, kesempatan kali ini kita bisa bertanya kepada Ustaz, nanti diberikan waktu untuk tanya jawab kurang lebih 20 menit Ustaz sebelum salat isya insyaallah. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya untuk kita semua di dunia, di kubur, dan di akhirat. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu para calon penghuni surga yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala. Kembali kita, alhamdulillah, kita kembali bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuru di hati, syukuru di lidah, plus syukuru anggota badannya. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kasih nikmat khusus. Nikmat khusus duduk di majelis ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis ilmu itu termasuk nikmat khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena tidak semua orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat khusus yang satu ini. Tudak ki tak mempo ki duduk di majelis ilmu ini, nikmat khusus itu Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ki duduk di majelis ilmu, maka kewajiban kita selaku hamba
miliki sifat syukur, pandai bersyukur kepada Sang pemberi nikmat yang punya langit, yang punya bumi. Antara langit bumi dia semua moderna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian kita dua kali dalam sebulan. Ya, 2 kali, guru baca 2 kajian 2 kali dalam sebulan. Yang penting ada Bapak Ibu, kita jaga amalan bermajelis ilmu ini. Ya, di antara tips supaya kita bisa menutup hidup kita dengan keindahan, dengan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah loki. Jagalah loki itu yang namanya amalan bermajelis ilmu. Insya Allah kalau kita jaga itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, ya, dan mungkin juga melapangkan dan letak. Allah lapangkan rezeki kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan sebelumnya masih ingat Bapak Ibu apa yang kita kupas? Ya, Enggak lupa karena Pak Ustaz yang mengisi, Pak Kiai yang mengisi di sini, jadi campur-campur kita apa itu. Ya, jadi yang kita kupas sebelumnya itu seputar keutamaan membaca Al-Quran. Jadi ada itu Bapak Ibu keutamaannya, ada keistimewaannya. Orang yang bisa menjaga, bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hariannya. Ya, karena mungkin di zaman kita ini kebanyakan manusia itu sibuk, kalau pagi biasanya itu cari-cari berita apa lagi yang viral ini. Ya, sebenarnya yang perlu kita viralkan berita-berita, kabar-kabar, info yang Allah hidangkan di Al-Quran dan hadis. Itu seharusnya kita mencari berita di situ. Ya, tentu beda berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya dengan berita yang ada yang dipaparkan oleh manusia, para wartawan itu. Ya mungkin benar, ya mungkin juga hoax, ya mungkin bohong begitu. Tapi kapan itu berita itu didapat dari Al-Quran dan hadis, insya Allah 1000% itu adalah sahih, benar. Ya, makanya sibukkan diri kita dengan mencari berita-berita di dalam Al-Quran dan hadis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebelumnya kita sudah kupas itu hadis yang terekam dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum apa sambungan Nabi? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Agak bantuan Nabi, sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik dari kalian man ta'allamal Qur'ana, orang yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan itu Al-Quran. Jadi ada 2 golongan manusia yang termasuk terbaik di muka bumi. 2 yang disebut Bapak Ibu. Yang pertama yang belajar Al-Quran. Terbaik itu Bapak Ibu. Kalau mau belajar Al-Quran, Allah kasih hidayah taufik,
petunjuk ke hati kita, gerakkan ke hati kita untuk belajar Al-Quran. Itu nikmat khusus juga sebenarnya, karena tidak semua orang ya Allah berikan, Allah mudahkan jalannya, ya Allah mudahkan jalannya untuk dipertemukan oleh seorang guru yang siap mengajarnya dan dia juga siap, muridnya juga siap diajar. Itu nikmat tersendiri juga Bapak Ibu. Ya, ketika sudah bersinergi antara guru dan murid, murid dan guru, kalau sudah bersinergi itu luar biasa. Kita akan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya. Makanya kalau dikasih Allah nikmat berupa majelis ilmu, maka syukurilah hal tersebut. Ya, karena itu diantara pintu kebaikan yang sangat besar. Ya, ada ulama mengatakan bahwa ya, jika Allah membukakan pintu kebaikan kepadamu, jika Allah membukakan pintu kebaikan kepadamu, maka bercepat-cepatlah engkau, bersegeralah engkau masuk ke pintu itu sebelum pintu itu close, sebelum pintu itu ditutup. Ya, biasanya kesempatan itu tidak datang. Kesempatan biasanya tidak datang. Maka ketika Allah buka sempat, maka sempatkan memang diberikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Yang terbaik itu yang mengajarkan itu Al-Quran. Jadi bukan hanya yang mengajar, bukan hanya yang bisa mengajar Al-Quran yang termasuk terbaik, tidak. Tapi jelas dikatakan juga termasuk yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran. Jadi belajar dan mengajar dua-duanya baik. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu belum bisa mengajar, ya paling sedikitnya nanti kalau misalnya kita sudah kuasai ilmu tajwid, minimalnya kita ajar anak istri kita, ya anak-anak tak anak di rumah, ya supaya Al-Quran ini ya kita kenalkan kepada mereka sejak dini, cahaya air mata dengan Al-Quran. Ini paling sedikitnya keluarga terdekat yang kita bisa ajar. Tapi kalau belum bisa kita mengajar, ambil di bagian belajar di. Dan jangan kita pernah masuk siri. Jangan kita pernah ada rasa malu. Malu-malu Pak Ustaz, nanti ditahu Kak, saya tidak tahu mengaji. Ya kan ada orang dia halangi dirinya sendiri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, padahal sebenarnya yang harus kita malu-maluin adalah kalau perkara dosa maksiat. Kalau perkara ada cengeng, kebajikan, kenapa kita harus malu-malu? Yang harus kita malu-malui kalau perbuatan dosa. Nah ini yang kita mau pelajari adalah Al-Quran. Al-Quran kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa dia itu bukan ucapannya berupa tauhid. Al-Quran bukan ucapan manusia, tapi ucapannya yang punya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Al-Quran bukan perkataannya, bukan ucapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya diberi tugas kewajiban untuk mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah manusia sebagai rahmatan lil alamin. Beliau hanya bertugas menyampaikan. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang kita baca itu ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nanti misalnya bagus bacaan kita panjang pendeknya, yang mana dibaca berdengung, yang tidak berdengung, yang mana kol-kola, yang mana tapantul, yang mana tidak tapantul, itu semua harus dikuasai Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita betul-betul paham ilmu tajwid, ya itu tentu berbeda bobot pahalanya antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung sejauh mana dia
memahami kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena tidak ada ilmu Bapak Ibu, tidak ada ilmu yang bisa mempercantik, yang bisa memperindah, yang bisa memperganteng, yang bisa memperbagus, meluruskan bacaan Quran kecuali jalurna. Sekini bawa jalurna. Pelajari ilmu dasarnya ilmu tajawid. Pelajari yang namanya ilmu tajwid. Itulah ilmu yang bisa memperindah, mempercantik, memperbagus bacaan Quran. Woi, bagaimana saya bos selama aku bisa belajar dan tembus-tembus? Dulu awal start belajar rambutku masih hitam. Sampai sekarang satu persatu putih-putih sudah berubah warna kalau sekarang tidak. Sampai sekarang kayak jalan tempat ya. Intinya Bapak Ibu tidak menyerah belajar dan putus asa. Karena yang Allah nilai sebenarnya bukan hasilnya, tiada wastelina, tapi proses menuju hasil. Makin berat kita rasa itu belajar tajwid, insya Allah makin berat juga pahalanya. Ya, walaupun juga sebenarnya orang yang cepat paham, orang yang cepat mengerti tajwid, yaitu keutamaan tersendiri, pemberian anugerah gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga jangan merasa minder. Ya, kayaknya saya yang paling terbelakang ini di sini, kurang saja mahal di sini nanti. Pokoknya makin berat, makin kita lawan itu apa namanya, sudah mundur makin dekat, mungkin pensiun belajar dekat, mungkin enggak. Boleh jadi Bapak Ibu, boleh jadi Bapak Ibu yang memperbanyak pahala itu karena susah tak belajar, matanya disepit, batal lagi. Pokoknya berat kita rasa itu belajar, mungkin itulah Allah menginginkan kepada kita, ya dengan jalan seperti Allah ingin menambah. Ya, memperberat amal kebaikan tanpa mungkin kita sadari. Itu yang harus ada pada pola pikir kita. Itu yang harus dijadikan chip dalam hati. Ya, jadikan chip di memori bahwa nanti menyerah. Nah itu memang tunggu setan. Mulai goyang ini mimpi sempat aku. Ya, pokoknya pensiunnya belajar tadi langsung tepuk tangan, berhasil saya tampak, tidak diketahui, tepuk tangan koi, balas mengingat deh. Padahal sebenarnya itu tadi pahala di belakang itu sudah menanti sebenarnya. Nah, cuma karena kita ikuti arus bisikan godaannya itu setan, kayaknya kita iyakan juga, hanya sudah. Akhirnya kita tambah ketinggalan orang pada naik level. Tidak begitu jadi. Jadi harus pokoknya Bapak Ibu bertambah umur harus bertambah juga ilmu. Ya, di antaranya harus bertambah ilmu tajwid. Ini luar biasa Bapak Ibu ini. Bedanya orang yang menguasai tajwid ketika dia baca Quran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang terekam di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di kitab itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Betuana nigi barang siapa dari kalangan laki dan perempuan qara'a harfan, nah baca ki harfan, ini bawa huruf, satu huruf kata Nabi Bapak Ibu, bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu juz, tapi kata Nabi satu huruf. Luar biasa berarti. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, kata Nabi, maka baginya
set di ADC-nya, set mereka bagikan. Sampai di situ di Bapak itu tidak Nabi lanjut. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf Bapak Ibu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pertanyaannya, apa kita bisa dapat ini? Setiap huruf yang kita baca bernilai 10 ada jangan 10 kebajikan. Kapan itu bernilai itu? Ketika kita sudah mengilmui di mana itu tempat keluarnya pembahasan makharijul huruf di buku tajwid, di mana itu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, di mana keluarnya huruf alif, huruf hamzah, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ya harus kita tahu memang di mana tempat keluarnya ketika disebui. Setelah ditahu tempat keluarnya, bisa ditegar restu huruf hijaiyah, ditambah lagi pak disengem, ditambah lagi mudah tentang sifatul huruf. Ada tuh sifat-sifatnya Bapak Ibu. Kalau disebut ini apakah ada udara yang keluar napas atau tertahan napas? Ya, itu harus dari dua. Tempat keluarnya huruf hijaiyah plus apa sifat-sifat yang terkandung di huruf itu. Kalau betul-betul kita pahami Bapak Ibu, nah itulah setiap huruf yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Bagaimana saya Pak Ustaz bisa tidak mengaji, tidak tahu apa istilahnya, tidak tahu apa. Kalau ditanya mah diam-diam itu tanya sama guru Ustaz Kiai itu. Nun sukun nun mati ketemu agak senaruh. Kalau orang yang sudah tahu formulanya bukan langsung untuk iklab. Karya seni iklab, hukum iklab. Ketika ada nun mati atau jari tanwin, apakah nun matai, fathatai, kasroh. Pokoknya semua yang baris-baris double kayak itu namanya tanwin bertemu huruf ba. Kita dia seni anjur kiri kanannya iklab. Ketika cara bacaan, peko cara bacaan, kedua bibir tak rapat. Ya, maksudnya bibir tak sedikit yang rapat Pak, bukan bibirnya orang lain. Sampai salah paham lagi. Bapak Ibu yang baik hatinya rahimakumullah ta'ala. Bagaimana Pak Ustaz bisa gak membaca? Kita tahu. Pokoknya tidak tahu gimana. Pokoknya untuk awam, pokoknya baca saja. Sebagaimana saya dapatkan metode kampung Pak Ustaz. Udah apa itu mengeja, ale, uro, naa, ale, kurewa, nai, a, imanda, boleh dibaca, u, a, i, u. Itu justru saya tahu tuh. Ya, karena guruku juga tidak pernah tahu melihat tajwid. Pokoknya sakurada Pak Ustaz. Pokoknya beda tulisannya tuh tapi sama penyebutan misalnya sa, sha, so, la, sa, sakurada, sa semua Ustaz. Sa semua Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Membaca nih. Ya ada satu temu alu-alu Pak Ustaz. Temu alu-alu Pak kesini. Ya salah tetap baca Pak, tetap dibaca. Sambil terus kita mengupgrade, selalu kita belajar ilmu tajwid. Iya, yang menyerap kayaknya ini di kemampuanku, ini di kapasitasku kayaknya ini. Terus kita belajar yang menyerap. Iya, karena Allah nilai sekali lagi Bapak Ibu, usahakan proses tak yang Allah nilai bukan sebenarnya itu hasilnya itu bonus sebenarnya itu. Penting juga sebenarnya, tapi yakinlah bahwa yang Allah nilai sebenarnya prosesku menuju hasil itu, supaya tidak ada ruang di hati kita, tidak ada celah di kepala kita, di pikiran kita, pensiun belajar. Jadi terus berjuang, terus bersabar itu belajar ilmu tajwid. Memang siap terlibat-libat lidahnya memang. Kadang itu capek sekali melihat Bagogi guru ketujuh nih, Pak salah mubah. Oh begitu memang, begitu karena memang di antara huruf-huruf hijaiyah Bapak Ibu ada juga sebagian huruf itu tidak ada memang di Indonesia. Ada. Ya kalau yang ada di Indonesia ya mungkin agak mudah lentur itu tidak ada, tapi ada memang tong itu huruf memang susah mentongi. Apalagi tambah lagi
Ya kalau di Sulsel saja ada berapa bahasa daerah? Di Sulsel saja itu berapa? Nah itu kalau kita mengaji sangat berpengaruh itu bahasa daerah karena tentang di bahasa tak tahu itu. Ya, coba kita kalau ada misalnya orang Jawa misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, seharusnya alamin kan? Itu tuh. Kadang terpeleset lidahnya Pak. Tapi mungkin dia tidak berniat seperti itu, tidak bermaksud dikodok, tapi karena itu dari sejak kecil kita yang itu yang bahasa daerah. Dan kalau sekadangnya susah itu disebut. Ketika belajar tadi disuruh praktek latihan setengah mati setengah hidup. Nikmati proses, intinya jangan menyerah belajar tadi Bapak Ibu. Ya, yang kita harapkan dari belajar itu ya di samping ilmu tentu pahala. Ya, karena di antara yang kita bawa adalah ketika kita meninggal nanti di antara amal yang kita bawa mati adalah amalan bermajelis ilmu. Jadikanlah majelis ilmu itu salah satu kebahagiaan. Jangan dianggap beban dalam hidup. Enak itu orang bermajelis ilmu Bapak Ibu, terasa indah itu kalau dijadikan salah satu kebahagiaan di hati. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa berapa menit Pak Haji? Ya, 3 menit. Sisa 3 menit. Wih, Masya Allah kayak. Jadi kasih ke kau ditanya Pak Haji. Kadang-kadang keenakan kalau saya ini. Iya, baiklah. Seperti saya kembalikan ke Pak Haji dulu. Ya, silakan. 3 menit. Silakan. Ya, masih ada 23 menit Ustaz. 3 menit maksudnya 3 menit penyampaian ya. Kali dari jamaah ada alhamdulillah di masjid kita ini Ustaz kegiatan belajar mengajar Al-Quran alhamdulillah berjalan, termasuk kakek-kakek seperti saya juga termasuk murid, bukan guru, murid belajar di sini, termasuk ibu-ibu alhamdulillah dari kegiatan masjid kita berjalan di sini. Mungkin ada yang mau bertanya dari jemaah, mungkin di luar juga dari pembahasan stasiun kalau ada yang mau ditanyakan, kesempatan untuk bertanya kepada staf kita. Tapi ada Bapak Ibu. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang bersyukur itu baik. Nah, kita sebagai manusia, apapun yang Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita, itu tetap kita syukuri. Baik cobaan-cobaannya berupa menyakitkan ataupun menyenangkan, alhamdulillah tetap kita bersyukur. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana cara bersyukur yang baik, yang benar menurut Islam, yang Allah sukai, supaya apa yang kita doakan cepat terkabul, apa yang kita inginkan cepat tercapai. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, seperti apa cara bersyukur yang orang sering lupakan? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bisa ditangkap pertanyaan Pak ya? Yang ditanyakan ibu kita tentang syukur. Ya, bagaimana sebenarnya konsep dalam Islam itu yang dikatakan orang yang hamba yang bersyukur. Ya, jadi tadi Bapak Ibu, bersyukur itu ada 3 rukunnya. Bersyukur itu punya 3 rukun. Rukun yang pertama hati, rukun yang kedua di lidah, rukun yang ketiga di anggota badan. Makanya di awal majelis tadi saya katakan syukuru di hati, syukuru di lidah, dan syukuru anggota badan. Itu tiga rukun syukur sebenarnya. Ketika ketiga itu tercapai, terpenuhi,
maka itulah namanya syukur yang sempurna. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala lagi memberikan kepada kita keluasan, kelapangan, opidale. Nah, kasih ki kelapangan rezeki misalnya ini Allah. Nah, kasih ki pinama kebaikan. Maka yang pertama kali kita munculkan di hati dulu bahwa nikmat, kebaikan, rezeki yang Allah datangkan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu harus kita yakini, terimani, terpercayai dalam hati bahwa yang kasih nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu masabatkan gitu. Sahabat dibawa itu pada sampainya itu rezeki Allah kepada kita. Siapa kira-kira yang gerakkan hatinya orang kasih misalnya sesuatu? Siapa yang gerakkan hatinya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikat rezeki nikmat yang datang ke kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang jalannya, sebabnya itu dari manusia. Sehingga sampailah nikmat itu, rezeki itu, kebaikan itu kepada kita. Munculkan di hati bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat faminallah, maka itu nikmat itu yang kita rasakan itu dari Allah. Setelah muncul di hati bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, barulah kita ucapkan tahmid, hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillah, untuk Allah. Jadi pertama di pamoko dari kita Bapak Ibu munculkan di hati kita ya bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Setelah itu baru syukur lisan kita ucapkan alhamdulillah. Ini kadang kita sering kita amalkan syukur lidah. Nah, setelah itu kita dapat itu nikmat, kita sudah yakini bahwa ini nikmat datangnya dari Allah. Kita sudah ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah sang pemberi nikmat. Nikmat yang didapat tadi digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Digunakan nikmat yang Allah kasih itu digunakan untuk beramal soleh, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya inilah syukur bertiga: syukur hati, syukur lisan, dan syukur anggota badan. Ya, misalnya dikasih nikmat sehat, gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Dikasih nikmat banyak harta misalnya, gunakan itu untuk berbagi kepada sesama manusia. Inilah bentuk syukur yang benar. Syukur hati, syukur lisan, dan syukur anggota badan. Ya, karena mungkin di antara manusia ada yang yakin bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, tapi mungkin kadang dia lupa ucapkan alhamdulillah. Atau kadang juga sudah teryakini di hati ini datang dari Allah, sudah diucapkan alhamdulillah, tapi tidak ada pembuktian di anggota badan. Jadi syukur cakupannya 3 Bapak Ibu: hati, lidah, dan anggota badan. Itulah syukur yang sempurna. Ya. Selalu bersyukur walaupun misalnya tadi Ibu katakan dikasih sabunnya sakit, dikasih penyakit. Coba kita dengan sebuah penyakit misalnya, tetapi bersyukur. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Jadi kalau misalnya kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam. Tapi kalau misalnya dikasih misalnya ketidakenakan, ujian, bala, bencana, misalnya musibah yang kita tidak inginkan, yang kita tidak harapkan datang ke kita, menyapa kita misalnya, tetap kita ucapkan alhamdulillah, tapi ditambah ala kulli hal. Saya ulang Bapak Ibu, kalau kebaikan yang Allah kasih, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu lengkapnya. Kalau alhamdulillah tidak ada rabbil alaminnya boleh juga. Kalau misalnya dikasih penyakit, ya, misalnya apa lagi paceng misalnya kehidupan, tidak laptop bisnis tak misalnya, tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di segala keadaan. Ya, karena sebenarnya itu Bapak Ibu, kadang itu dan kebanyakannya begitu dari kita tidak sampai memang akal tak, tidak sampai otak tak, tidak sampai pikiran tak, apa hikmah indah di balik ujian yang tidak enak itu. Yang jelas ada itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu teguran dari Allah, karena mungkin ada dosa yang pernah kita perbuat dan belum kita taati itu dosa misalnya, atau ada dosa di antara kezoliman yang terjadi di antara sesama kita, belum kita minta maaf, sehingga Allah misalnya kasih ujian yang tidak enak. Ya cobalah kita membaca diri kita, kenapa bisa kira-kira terjadi, apa ada sebabnya. Tentu ada sebabnya, karena tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Ada sebab dan ada akibat. Biasanya itu dosa-dosa kadang diteguki oleh Allah, dikasih sebenarnya pelajaran di situ dari adanya sentilan-sentilan misalnya penyakit, anak istri misalnya sedikit-sedikit, ya rawat inap, impus lagi misalnya, ya misalnya apa lagi, gula darah tidak stabil, sedikit-sedikit asam urat, sedikit-sedikit naik kolesterol misalnya. Pokoknya sikap kesehatan Pak lengkap. Ya, karena pakai BPJS gratis. Gula, naik lagi gulanya pusing-pusing, lagi tegang-tegang lagi badannya. Nah kamu itu aja naik lagi gula itu. Nah, coba itu betul-betul coba lihat dan dokter itu. Obat naik tiap hari, obat gula. Pokoknya kenyang obat Pak. Nah coba kita introspeksi diri Pak, kita muhasabah. Maksudnya dibaca diri kita, ya baca diri kita. Dosa-dosa itu kurang kian ini, kurang mungkin sedekahku ini, kayaknya masih kurang sujudku, kayaknya kurang sholat sunnahku. Selama setahun ini sebulan tidak ada memang puasa sunnahku, memang tidak pernah kasih kamis ini, tidak pernah tahu sholat tahajud misalnya begitu. Itu maksudnya bagian dari pembelajaran sebenarnya Bapak Ibu. Karena kadang manusia itu kadang lupa diri kalau dikasih kesehatan terus tidak pernah sakit-sakit, kadang hidup pada daratan, ya kadang hidup pada diri Pak, kadang begitu. Nah, hanya kalau kita dikasih sakit, ya misalnya terbaring, berpikir dia, seandainya tidak dikasih sakit, ayo 14 ini. Jadi kadang itu tanda sayangnya Allah sama kita, kadang kita dikasih sakit Bapak Ibu. Tujuannya supaya berpikir itu si hamba. Ya, mungkin kalau dikasih enak terus lupa diri biasa. Tapi kalau dikasih sakit, baru kadang jalan pikirannya. Ya, sebagian orang seperti itu mungkin, ya, tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya, di luar di sana ada. Saya kira begitu tentang syukur. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang tidak enak tetap alhamdulillah ala kulli hal. Begitu Bu, supaya kalau mengeluki misalnya, kita mengeluh misalnya marah dengan ujian yang Allah kasih, ya bukan pahala yang kita dapat, malah dosa. Supaya tidak sia-sia ini ujian yang tidak enak kan, lebih bagus kita bersabar. Ya, lebih bagus kita bersabar. Sebenarnya ini Bapak Ibu, ini syukur ini salah satu tingkatan ubudiyah dalam Islam. Ya, kalau ada memang tangga-tangganya supaya ya untuk mencapai syukur yang sempurna ada memang itu namanya, sama dengan sabar juga itu ada
ada level tingkatan-tingkatannya untuk sampai ke jenjang itu memang. Tapi memang butuh melatih diri memang. Kalau misalnya selama ini kita sadari diri kita, memang kayaknya sedikit syukurku kepada Allah. Ya, saya baru syukur kalau banyak nih, kalau sedikit, baca misalnya. Artinya kita bisa mengukur, kita bisa ukur diri kita masing-masing seperti itu. Itu luar biasa pelajaran Bapak Ibu yang kita bisa petik dari situ sebenarnya. Semua kejadian yang kita alami dalam kehidupan sebenarnya itu adalah pelajaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya tidak semua manusia itu bisa memetik pelajaran dari situ. Ya, orang yang cerdas, orang yang pintar itu dikasih sakit, dia kembali ke dirinya. Karena dia yakin bahwa Allah itu tidak pernah menzolimi hambanya. Kita kan yang menzolimi diri kita sendiri. Kadang kita muncul itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka itu Bapak Ibu termasuk dosa tersendiri. Ya, kita ganti buruk sangka menjadi baik sangka. Dan baik sangka termasuk salah satu amalan hati. Ya, selalu dihadirkan baik sangka. Apapun yang terjadi dalam takdir tak masing-masing, karena semua kita ini manusia ada kisahnya masing-masing. Yakinlah bahwa itu yang terbaik. Cuma keadaan ya kita ini kan lemah iman, sedikit ilmu, tidak sampai golong akal tadi situ. Di sinilah pentingnya kita selalu rajin dulu di majelis itu. Iya, karena tidak sampai Pak memang pikiran kan. Seandainya itu pahala dikasih lihat nih, tanpa ngasih berupa tawa. Seandainya pahala dikasih lihat di depan kita, pasti orang pada beriman. Iya. Jadi disitulah kita akan terseleksi nanti siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Terseleksi Pak. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tapi wajib kita iman bahwa ada itu. Ini yang berat. Bicara iman itu. Kalau berbicara zona kawasan iman ini kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Itu masalahnya di situ. Kita baru beriman kalau dilihat di mata, sudah didengar telinga. Bukan lagi beriman namanya kalau sudah dilihat di mata. Disitulah kehebatannya orang yang beriman. Tidak bisa lihat, tapi dia mampu imani. Iya. Disitulah namanya ujiannya kita di situ. Saya kira begitu Bu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Iya. Pak Isbret kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, Ustaz membaca Al-Quran dengan benar, makhraj dan satu huruf dikali 10. Bagaimana Ustaz kalau misalnya kita luar biasa caranya pada baca satu surah bahkan bisa satu juz? Yang pertanyaan saya Ustaz, bagaimana apakah ada bonus Ustaz misalnya kalau bisa kita menghafaz satu surah atau bisa sampai satu juz? Apakah ada juga hadis menjelaskan bonusnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu huruf dikali 10 Pak ya. Dibaca langsung Ustaz. Iya. Pertanyaan saya kalau dihafal bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau dihafal itu dibaca? Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadisnya, saya tidak katakan alif lam mim satu di huruf, tapi alifnya satu, alif satu, lam satu, mim satu. Berapa Pak? 3 kali 10, 30 kebaikan. Dihafal nih tanpa melihat alif lam mim. Adakah bonusnya Pak Ustaz? Bonus yang kita tanyakan bonus yang ditanyakan ini. Berarti tidak pasti kalau 10 di sini ya. Berarti harus bertambah perjuangan ini Pak dalam bentuk tadi ini. Ya, jadi yang 10 di situ Pak sebenarnya bukan pembatasan. Penyebutan kata 10 kebaikan dalam hadis itu bukanlah pembatasan. Maksudnya itu Nabi di posisi memberikan motivasi, memberikan semangat.
Ya, untuk bisa mendapatkan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Ternyata itu bukan pembatasan, itu bilangan 10 Pak. 10 kebaikan dalam hadis sekali lagi bukanlah pembatasan. Maksudnya tentu tidak akan disamakan oleh Allah orang yang sekedar membaca dengan orang yang sambil membaca tapi berusaha hafal apa yang dia baca. Tentu kan Allah Maha Adil Pak ya, Bu ya. Tidak mungkin disamakan orang yang hanya membaca, mencukupkan dirinya membaca saja dengan orang yang berikhtiar, berusaha bagaimana supaya yang kubaca ini bisa juga kuhafal. Kalau sudah kuhafal nih, bisa nanti kujadikan pengumpu. Misalnya di sholat tahajud, sholat duha misalnya, dan sholat-sholat sunnah misalnya, bisa kujadikan pengumpu. Tentu ada nilai plusnya Pak. Ditambah lagi tidak sekedar baca, tidak sekedar hafal, tapi berusaha dia punya buku di rumah, buku-buku tafsir, buku terjemahan misalnya. Karena beda itu Bapak Ibu, terjemahan dengan tafsir beda gitu. Apa maksud, apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dalam ayat ini? Bagaimana pemahaman bagaimana paham yang terkandung dalam ayat yang sekarang saya baca ini? Dia baca tafsirnya, misalnya dia punya di rumah tafsir Ibnu Katsir, misalnya dia baca itu. Oh ini maksudnya begini ayat ini. Tentu lagi berbeda pahalanya Pak. Jadi maksudnya ini Pak, membaca saja Pak bisa makin dapat 10 kebaikan. Dengan itu tadi catatan. Dia tahu tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya huruf hijaiyah. Nah, tahu hukum-hukumnya Pak. Sekedar membaca saja Pak, misalnya dibaca itu belum tahu apa ini artinya saya baca. Sekedar dibaca ini itu sudah termasuk ibadah. Sudah ibadah Pak, dibaca saja, beribadah maka itu kepada Allah. Bagaimana lagi kalau tidak tahu artinya terjemahan yang dibaca? Bagaimana lagi kalau naik level lagi? Saya harus tahu apa ini tafsirnya ini ayat, supaya nanti kalau misalnya aku baca dalam sholat bisa hadir khusyuk. Itu Pak, bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat. Ini tadi luar biasa ini ayat itu. Ternyata begini tafsir terbawa dalam sholatnya Pak. Tentu berlipat-lipat ganda lagi pahalanya. Jadi 10 itu hanya terbatas dibaca tok Bapak Ibu. Tapi jangan puas dengan 10. Kalau mau bonusnya Pak, usahakan hafal baca artinya apa, tafsirnya itu ayat. Tentu ya, misalnya masalah pahala tentu hanya Allah yang tahu berapa nominalnya. Berapa jumlahnya, totalnya itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita sebagai hamba berusaha berjuang bagaimana mendapatkan 10 itu tadi, kita bisa mencapai target. Pokoknya sasaran imam mati target 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya satu hari 1 juz misalnya, karena tidak sibuk jadi misalnya Pak, lebih banyak waktu tadi rumah, lebih bagus kita sibukkan diri kita dengan baca Quran. Kalau 1 juz Pak berapa huruf kira-kira? 1 juz Pak berapa huruf kali 10 nanti? Baru dibaca itu Pak, belum berbicara apa terjemahannya, apa artinya, bagaimana tafsirnya, belum. Baru dibaca saja kali 10 nanti berapa yang didapat Pak? Jadi itu diantara tips bagaimana cara supaya kita bisa kumpul-kumpul pahala yang banyak. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Itu luar biasa. Apalagi kalau di rumah kita, insya Allah lebih banyak masuk malaikat rahmat daripada setan masuk di rumah kita. Malaikat rahmat itu betah tinggal di rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Tapi kalau yang diputar di rumahnya musik, nyanyian, tripping misalnya itu apalagi itu ada mulai ada. Yang banyak akhirnya masuk setan. Malaikat rahmat tidak pernah lari keluar jam kondisi dia dari bapak di sini. Musik, nyanyian, lagu rock, lagu ada. Tapi coba kalau rumah itu kita baca Al-Quran, dihidupkan rumah dengan membaca Al-Quran bersama anak, tak misalnya Masya Allah. Betapa bahagianya orang tua kalau anaknya, dengar anaknya mengaji, Masya Allah, anakku pintar kan.
Orang tuanya juga memberikan teladan contoh kepada anak misalnya. Ya, jadi jangan harapan Anda misalnya orang tuanya main HP, nak dulu mengaji. Dalam hatinya kan takut bilangan jadi suruh kamu mengaji baru bapak mau main HP. Ada protes sebenarnya kan jadi batu bumerang Pak ya. Jadi artinya kita yang dulu kasih contoh anak kita teladan ngaji dulu nanti di HP lagi dibatasi boleh main HP tapi dibatasi itu kurang-kurangi jamnya. Jangan lupa mengaji supaya masuk ini malaikat rahmat di rumah Anda ya bisa mendatangkan keberkahan di rumah kita menghidupkan rumah Anda dengan bacaan Al-Quran. Saya kira begitu Pak Haji. Iya. Jadi membaca tahu artinya berusaha naik level berusaha tahu juga apa yang tafsirnya ini ayat tentu pahalanya berlipat ganda lagi Pak Haji. Iya. Ya gimana Pak Haji? Karena masuk waktu. Oh ya alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah. Satu pertanyaan lumayan jawaban panjang-panjang Pak ya. Ya semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa kita bungkus baik-baik. Yang penting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Lebih dan kurang mohon maaf kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.